Dengan bagaimana Anda merespons terkait dengan pabrik-pabrik yang cukup banyak di kawasan Provinsi Banten, namun isunya saat ini cukup banyak PHK yang merajalela. Baik, sebenarnya isu terkait PHK ini sudah berlangsung lama. Kemudian pabrik-pabrik itu tidak sepenuhnya tutup. Sebenarnya sebagian itu merelokasi usahanya. Kenapa mereka merelokasi? Ya karena memang perkembangan zaman membuat wilayah Banten tidak menarik lagi untuk menjadi kawasan industri atau dibangunnya pabrik-pabrik yang padat karya. Justru Banten saat ini menariknya justru dengan industri-industri yang padat modal, yaitu petrokimia. Nah, terkait dengan pabrik-pabrik atau industri-industri yang padat karya, sekarang sudah merelokasikan ke wilayah yang upahnya di bawah Banten. Ya, kita tidak bisa menolak juga sebagai bagian dari wilayah perbatasan dengan Jakarta. Tentu biaya kebutuhan hidup warga Banten semakin tinggi dan tentu tuntutan dari warga Banten untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi juga terus menggelora. Nah, saya melihatnya bahwa pemerintah Provinsi Banten ke depan juga harus mengalihkan perhatiannya, tidak melulu lagi kepada industri yang sifatnya seperti sekarang. Tapi kita juga harus sudah beralih kepada industri-industri lain termasuk industri pertanian. Karena potensi di Banten juga ada pertanian, industri pariwisatanya. Banten ini lengkap sebenarnya. Kami punya semua, ya. Jakarta itu nggak punya bandara, kami punya bandara, ya kan? Yang namanya Bandara Soekarno-Hatta itu Banten, wilayah Banten. Bukan di Jakarta. Bukan Jakarta. Dan kami punya pelabuhan juga, kami punya pantai, kami punya gunung, semua kami punya. Bahkan di zaman penjajahan Belanda juga kami dieksploitasi berupa emas kami yang di Cikotok. Sekarang kan tinggal lubang-lubangnya saja. Ya artinya Banten ini punya potensi, cuma memang kendala di Banten ini adalah sumber daya manusia. Kami terlambat berinvestasi di sumber daya manusia. Selama ini masa belajar atau masa sekolahnya kami warga Banten tuh masih sangat rendah. Bahkan di wilayah Lebak, Pandeglang dan sebagian Serang masih kurang dari 7 tahun. Artinya inilah fokus kita bagaimana sumber daya manusia Provinsi Banten terus ditingkatkan. Kita berinvestasi ke sana supaya agar nanti potensi-potensi yang ada di Banten bisa kita manfaatkan. Pantai Anyer itu sebenarnya menjadi alternatif tempat healingnya warga Jakarta gitu kan. Selain warga Jakarta, warga Tangerang yang merupakan bagian dari Banten juga butuh juga healing ke sana. Sebelum kita bahas terkait dengan potensi pariwisata khususnya Anyer tadi Pak, terkait dengan tadi Anda katakan ada sejumlah pabrik-pabrik yang justru melakukan relokasi ya Pak. Ini kan juga dikhawatirkan akan berdampak pada kemiskinan. Nah, bagaimana Anda mengatasi kemiskinan dan juga mencegah hal ini Pak? Apalagi saat ini ada fenomena khususnya masyarakat kelas menengah yang rentan yang justru dikhawatirkan semakin terpuruk pada rentan miskin. Ya, kita nggak bisa menghalangi juga kan pelaku industri untuk mencari solusi terhadap kondisi ekonomi saat ini. Dan ya kita tentu menghalanginya dengan menekan upah kan nggak mungkin juga kita lakukan. Karena kami juga harus berpihak kepada rakyat kami, warga Banten. Nah tentu yang saya bilang tadi bahwa ada hal-hal yang bisa dalam rangka memenuhi kebutuhan buruh, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya adalah terkait dengan kebutuhan pendidikan warganya, kependidikan anak-anaknya. Kami insya Allah bila diberikan diberikan mandat, kami akan menggratiskan sekolah, baik negeri maupun swasta. Yang hari ini yang sudah sekolah gratis itu adalah negeri. Kemudian nanti yang swastanya kita akan gratiskan juga. Swasta akan digratiskan? Kami akan gratiskan swasta, ya akan insya Allah. Itu untuk di seluruh Provinsi Banten seluruh atau provinsi di Banten. wilayah tertentu saja? Seluruh Provinsi Banten. Ya dulunya juga sekolah negeri itu nggak gratis. Ya bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat itu tidak cukup untuk menggratiskan. Lalu waktu zaman saya jadi pimpinan DPRD, bersama dengan gubernur terdahulu kami menggratiskan SMA, SMK, SD sampai SMA. Saya cerita tentang kewenangan pemerintah Provinsi Banten, ya kewenangan konkuren, artinya pemerintah pusat punya kewenangan terkait pendidikan tinggi, pemerintah Provinsi Banten itu terkait dengan pendidikan menengah, menengah atas dan SKH, dan kemudian juga SD dan menengah atas, menengah pertama itu kan tanggung jawab pemerintah kota. Jadi sesuai dengan kewenangannya kami berjanji. Kami akan melaksanakan pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan madrasah aliyah di Provinsi Banten, baik swasta maupun negeri. Nah itu tujuannya apa? Untuk meringankan beban orang tua, beban warga Banten yang hari ini tingkat penganggurannya tinggi, yang hari ini tingkat kemiskinannya juga termasuk yang tinggi di Republik ini. Salah satu contoh Pak mungkin kita ambil di beberapa daerah di Banten cukup banyak Pak sekolah swasta yang biayanya cukup fantastis. Salah satunya SPH Pak. Itu biaya per tahunnya sekitar 50 juta.
seperti apa kajiannya kalau Anda itu bukan juga yang kita sasar. Oh, Kan saya oke. bilang Jadi tadi memang ada ada yang segmentasi pilihan, ada segmentasi tentunya. Oke. Ya kan, kalau seandainya acuan kita ke sana, APBD 12 triliun tentu tidak bisa. Oke. Daruratnya Banten terkait dengan pendidikan adalah banyaknya anak putus sekolah. Kalau anak saya masukkan ke negeri, kadang dia bilang, Pak saya mau pengen di Pelita Harapan saja, kita sebut aja Pelita Harapan. Itu kan berbeda, ya kan? Tapi yang hari ini anak-anak ibu-ibu yang berlomba-lomba anaknya masuk itu kan karena memang mereka miskin, karena mereka tidak punya pekerjaan dan kepengen anaknya sekolah. Oke, jadi memang ada indikator-indikator Betul. swasta, Kita kan punya data-data tentang warga kita, mana warga kita yang tidak mampu, mana warga kita yang masuk di dalam daftar kesejahteraan sosial. Oh, jadi memang yang diperbolehkan untuk gratis detailnya sekolahnya itu nanti ini akan ada, masing-masing. detailnya itu akan ada nanti di dalam Perda. Oke. Ya, kalau hari ini saya menawarkan sekolah gratis. Terkait dengan investasi, tentunya kemudian investasi ini juga menjadi concern para pelaku usaha. Ada beberapa pelaku usaha yang masih mengeluhkan kalau birokrasi di Provinsi Banten masih berbelit-belit, Pak. Apa yang Anda lakukan untuk memangkas birokrasi ini ataupun memberikan karpet merah bagi para investor? Pertama visinya. Visi kami adalah Banten maju. Kami punya keinginan untuk maju supaya sejajar dengan wilayah lain dan kami punya potensi untuk maju. Kedua, maju itu harus adil dan harus merata, seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan kuncinya tidak korupsi. Jadi yang dikeluhkan tadi itu kan sebenarnya ada proses hengki-pengki, ada proses-proses kata belece dan sebagainya yang terjadi dalam proses perizinan, pengurusan ini dan pengurusan itu. Dan itu fakta memang. Dan kemudian Banten ini merupakan daerah yang menarik buat investasi. Hari ini Provinsi Banten nomor 5. Ya, dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Artinya ya apapun kondisi Banten hari ini sangat menarik. Bahkan belum lama ini baru saja diresmikan investasi petrokimia ya, kalau saya tidak salah itu nilainya luar biasa, fantastis. Jadi kami insya Allah Provinsi Banten akan menjadi daerah yang ramah. Tentu fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, kami punya bendungan besar, kami punya waduk besar, kami punya jalan tol yang baru dibangun, kemudian kami punya pelabuhan juga, ya tambah lagi punya bandara, ya kan. Tapi tentu ya kami harus juga kewenangan pemerintah daerah memberikan tambahan gitu ya, penunjang. Ya salah satunya adalah dengan pelayanan birokrasi yang betul-betul profesional dan tidak korupsi. Oke, Pak Andra, tentunya bulan November sebentar lagi Anda didukung oleh 8 partai parlemen ya Pak, cukup banyak, bisa dikatakan koalisi yang cukup gemuk. Apakah Anda optimistis dengan dukungan sebanyak ini Anda bisa menjadi jawara di Provinsi Banten? Dan kemudian terkait dengan bagaimana Anda melihat, kita tahu bahwa pesaing Anda Airin sebelumnya digadang-gadang justru akan menjadi jagoan di Provinsi Banten. Bagaimana respon Anda? Ya, pertama saya dalam rangka menjalankan tugas ini punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa masyarakat Banten semakin hari akan semakin paham bahwa bagaimana mengelola Banten. Dan hari ini harapan mereka besar sekali, Banten mengalami perubahan yang signifikan, Banten harus maju dan mereka harus mendapatkan manfaat dari proses pilkada ini.